Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali kita berjumpa dengan pelajaran matematika. Saat ini kita akan belajar matematika wajib kelas 12 SMA SMK semester ganjil. Saat ini kita berjumpa pada pertemuan yang ketiga yang membahas tentang jarak titik ke garis pada ruang dimensi 3. Tolong saksikan video berikut ini. Oke, pada saat ini kita masuk pada topik yang ketiga, yaitu jarak titik ke garis pada ruang dimensi 3 atau R3. Sebelum kita lanjut pada inti pelajaran, perhatikan ada dua ilustrasi. Ilustrasi yang pertama, tolong perhatikan kubus berikut ini dan juga mohon perhatikan petunjuk-petunjuk yang diberikan. Nomor 1, dari gambar di samping pada ruas garis EA adalah jarak antara titik E dengan ruas garis AB. Jadi perhatikan garis EA. Garis EA itu jadi dilambangkan atau diwakili dengan garis merah itu garis EA, maka jarak titik E dengan garis AB adalah ruas garis EA. Jadi perhatikan petunjuk-petunjuknya agar Anda tidak salah mengerti. Nomor 2, panjang ruas garis BC merupakan jarak antara titik C dengan ruas garis AB. Perhatikan garis berkedip-kedip itu adalah garis BC. Dan garis merah berkedip itu adalah garis AB. Jadi jarak antara titik C dengan ruas garis AB adalah BC. Oke, kita masuk pada ilustrasi yang kedua. Perhatikan gambar di samping kiri, itu adalah gambar balok. Jadi nomor 1, dari gambar di samping, DC merupakan jarak antara titik D dengan ruas garis BC. Jadi DC merupakan, lihat garis merah itu, jarak antara titik D dengan ruas garis BC. Perhatikan garis dan kotak-kotaknya. Oke, kita masuk nomor 2. Panjang ruas garis AE merupakan jarak antara titik A dengan ruas garis EF. Jadi perhatikan garis AE. Jadi AE itu merupakan jarak antara titik A dengan garis EF. Oke, kita lanjut dengan contoh-contoh. Oke, sekarang kita akan masuk dengan contoh-contoh. Contoh 1. Diberikan kubus ABCD EFGH sebagai berikut. Jika panjang rusuk kubus adalah 2 cm, ingat 2 cm, tentukan jarak titik A ke diagonal bidang EB. Jadi Anda harus paham apa itu diagonal. Ada diagonal sisi, ada diagonal ruang.
Ingat, diagonal itu adalah garis menyilang. Jadi perhatikan kubus di samping kanan adalah kubus ABCD EFGH, di mana semua sisinya 2 cm. Perhatikan garis merah berkedip itu adalah diagonal EB. Jadi diagonal EB. Jadi yang kita cari adalah jarak antara titik A pada kotak merah dengan diagonal EB pada garis berkedip-kedip merah tersebut. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita tarik lagi garis A ke F sebagai diagonal kedua. Perpotongan kedua diagonal itu kita namakan dengan titik O, maka dapat disimpulkan bahwa AF dan EB itu adalah dua garis yang sama panjang. Ulangi, AF dan BE itu adalah dua garis yang sama panjang. Maka tugas kita hanya menentukan jarak antara A dengan O, yang merupakan jarak antara titik A dengan garis EB. Oke, mari kita lanjutkan. Kita keluarkan segitiga ABE. Lihat lingkaran berkedip hijau. Kita keluarkan menjadi gambar di samping kiri. Menjadi ABE dengan titik O. Titik O merupakan titik tengah dari EB. Ingat petunjuk di atas, AF itu sama dengan BE. Sebab apa? Karena kedua diagonal itu adalah sama panjang. Jadi perhatikan petunjuk-petunjuknya. Jadi untuk menentukan jarak antara AF itu, ulangi, jadi garis AF dengan EB itu sama. Nah, perhatikan kembali segitiga itu, jarak antara titik A ke O atau jarak antara titik A ke garis EB dapat kita gunakan dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Jadi BE kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AE kuadrat. Maka BE sama dengan akar, hilang kuadratnya, pindah jadi akar di sebelahnya, akar AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Maka menjadi ruas kanan sebelah kanan BE sama dengan akar AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Itu sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Mengapa 2 kuadrat? Karena tadi panjang semua rusuknya adalah 2 cm. Maka sama dengan akar 2 kuadrat 4 tambah 4 sama dengan akar 4 kali 2. Maka akar dari 4 2, akar 2 tetap. Maka hasilnya menjadi 2 akar 2. Sehingga panjang AO itu sama dengan 1/2 kali BE. 1/2 kali 2 akar 2. Menjadi 2/2 akar 2. 2/2 nya 1, tinggal akar 2. Oke, semoga Anda bisa paham. Oke, kita langsung menuju contoh kedua. Diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD. Tentukan jarak antara titik A ke garis BD. Perhatikan 5 segi 4 beraturan. Jika beraturan maka alasnya semua sisinya sama panjang.
Penyelesaian pertama, tarik garis BD dan garis AC. Perhatikan sudah ditarik garis merah itu. Langkah kedua, namai perpotongan kedua garis tersebut dengan titik O. Jadi kita namakan. Kemudian langkah selanjutnya, hitung panjang AC dengan menggunakan teorema Pythagoras. Maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Maka AC sama dengan akar AB kuadrat tambah BC kuadrat. Maka AC sama dengan akar 4 kuadrat ditambah akar 4 kuadrat sama dengan 4 kuadrat 16 tambah 16 sama dengan, kita tulis 16 kali 2 karena ada 2, 16. 16 akar dari 16 4, sedangkan akar 2 nya tetap. Maka hasilnya 4 akar 2. Ingat, 4 akar 2 itu adalah jarak dari titik A ke titik C. Maka dari A ke O berarti setengah dari AC. Maka sama dengan 1/2 kali 4 akar 2. 4 akar 2 itu kan dari A ke C. Maka hasilnya 4 kali 1/2 menjadi 4/2 akar 2. 4 bahagi 2, 2. Maka hasilnya adalah 2 akar 2 cm. Oke, kita masuk pada contoh ketiga. Diberikan segitiga siku-siku ABC seperti gambar di bawah ini, di mana garis CD merupakan garis tinggi, panjang AC itu sama dengan 3 cm, AB 4 cm, dan BC sama dengan 5 cm. Maka tentukan jarak A ke garis BC. Oke, lihat gambar segitiga ABC. Siku-sikunya di titik A. Ingat bahwa teorema Pythagoras itu hanya dapat digunakan pada sudut siku-siku, pada segitiga siku-siku. Penyelesaian pertama, tarik garis dari titik A ke tengah BC. Langkah kedua yaitu namai titik itu dengan titik M. Jadi kita tarik biar bukan di tengah-tengah, yang penting kita tarik ulangi garis dari A ke garis BC. Perhatikan kotak merah itu, sehingga segitiga ABC dapat dihitung dengan rumus teorema, dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Sekarang kita perhatikan bahwa segitiga ABC itu dapat kita hitung menggunakan alas yang berbeda. Contohnya, misalnya luas segitiga ABC, jika alasnya AB, perhatikan, jika alasnya AB di lingkaran biru, maka tingginya adalah AC. Perhatikan baik-baik, AB dan garis AB dan garis AC. Jadi kalau kita gunakan alasnya AB, maka tingginya kita gunakan AC. Maka ingat, luas segitiga adalah 1/2 alas kali tinggi. Maka rumusnya menjadi 1/2 AB dikali AC. AB-nya merupakan alas, sedangkan AC-nya adalah tinggi. Kemudian, jika segitiga ABC
menggunakan alasnya. Di BC, perhatikan kotak lingkaran merah, kita menggunakan alasnya di BC, maka tingginya kita gunakan garis AM. Perhatikan lingkaran dan petunjuknya. Maka luas segitiga itu sama dengan 1/2 BC, di mana BC sebagai alas dan AM sebagai tinggi. Maka luas segitiga ABC menjadi 1/2 AB kali AC sama dengan 1/2 BC kali AM. Nah, dari situ kita dapat mengetahui panjang garis AM, di mana garis AM itu merupakan jarak antara titik A ke garis BC. Maka menjadi 1/2 AB4 AC3 sama dengan 1/2 BC sama dengan 5 dikali AM. Maka sama dengan 1/2 4 kali 3 12, 1/2 kali 12 sama dengan 1/2 kali 5 kali AM. Maka sama dengan 12/2 diperoleh dari 1/2 kali 12 sama dengan 5/2, 1/2 kali 5 menjadi 5/2 AM. Maka AM sama dengan 12/2 dikali 2/5. Jadi itu 5/2. Kita putar menjadi 2/5. Perhatikan AM sama dengan 12/2 dikali 2/5. Kita coret bilangan yang sama, 2 dengan 2 atas dan bawah. Maka sisanya tinggal 12/5. Maka jarak antara A ke garis BC itu sama dengan 12/5 cm. Oke, kita masuk pada tugas atau latihan. Perhatikan soal berikut. Kubus ABCDEFGH di mana semua rusuknya adalah 10 cm. Mohon dilatih dan dikerjakan. Jika ada pertanyaan atau saran komentar mohon ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa. Terima kasih.